Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat guru penggerak, sekolah penggerak, dan semuanya yang terkait dengan masalah memajukan pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan terkait dengan peran kepala sekolah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan proyek. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu hal yang menjadi penerapan profil pelajar Pancasila itu tidak terlepas yang namanya proyek. Jadi tentu di sini ada pihak-pihak yang berperan dalam proyek tersebut ya. Ini merujuk pada dokumen pemanduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tahun 2021 bahwa peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek itu adalah sebagai berikut. Ada kepala sekolah, ya. Ada kepala sekolah. Kalau kita lihat di sini, saya perbesar biar lebih nampak kepada kita semua. Ada peran kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini membentuk tim proyek dan turut merencanakan proyek. Ini andil kepala sekolah. Yang berikutnya, kepala sekolah itu mengawasi jalannya proyek dan melakukan pengelolaan sumber daya sekolah secara transparan dan akuntabel. Kemudian membangun komunikasi untuk kolaborasi antara orang tua peserta didik. Terus ada peran kepala sekolah dengan orang tua peserta didik, kemudian warga sekolah, dan ada sumber pengaya proyek, termasuk masyarakat, komunitas, bahkan dari akademisi ataupun universitas, praktisi, dan seterusnya pihak-pihak terkait. Berikutnya itu mengembangkan komunitas praktisi di sekolah untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang berkelanjutan, kemudian juga melakukan coaching secara berkala bagi pendidik. Merencanakan, melaksanakan, merefleksikan, dan mengevaluasi pengembangan proyek dan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Berikutnya saya sampaikan peran guru, yaitu merencanakan proyek, kemudian guru itu sebagai fasilitator, kemudian guru juga sebagai pendamping, kemudian guru sebagai narasumber, supervisi dan konsultasi, penjelasannya bisa kita lihat sendiri di sini. Kemudian moderator, yaitu memandu dan mengantarkan peserta didik dalam diskusi. Adapun peran peserta didik, yaitu menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai Pancasila, kemudian berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sesuai minat dan kelebihan yang dimiliki. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi ataupun Kabupaten Kota, apa perannya? Bahwa mereka itu harus memastikan satuan pendidikan itu memiliki sumber daya dan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk pelaksanaan pembelajaran paradigma baru ini, khususnya terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara berkelanjutan. Memastikan hasil asesmen itu dipergunakan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan proyek, kemudian memastikan keterlibatan dan sinergi antara pemangku kepentingan bahwa itu berjalan dengan baik dan semua itu tentunya untuk mendukung pelaksanaan proyek. Berikutnya, mengawasi apakah proyek sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, selanjutnya saya perbesar lagi ya. Selanjutnya kita lihat pengawas ya. Apa peran pengawas? Bahwa pengawas perannya adalah apakah proyek sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Ini mesti menjadi wilayah yang dipantau, yang diawasi oleh pengawas. Kemudian pengawas juga itu memberikan pendampingan dan pembinaan kepada satuan pendidikan, bukan hanya sekedar mengawasi, tetapi juga pengawas itu memberikan pendampingan. Berikutnya, memberikan informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan kurikulum, proyek, penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya memberikan solusi alternatif. Nah, pengawas ini bukan sekedar mengawasi ya, saya sampaikan, tapi pengawas ini juga harus mampu memberikan solusi alternatif ketika sekolah mengalami kendala dalam menjalankan proyek. Komite sekolah. Perannya yaitu memberikan pengawasan dan dukungan terkait dengan pelaksanaan proyek di sekolah. Kemudian masyarakat yang terakhir, ini masyarakat ini termasuk orang tua ataupun mitra. Nah, ada dua di sini.
masyarakat ini bisa saja dia menjadi sumber belajar yang bermakna bagi peserta didik dengan terlibat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian membantu dalam menemukan atau mengidentifikasi isu ataupun masalah yang ada, kemudian memberikan informasi sebagai narasumber ataupun menyediakan bukti-bukti dari isu tersebut. Nah, sebagai penutup dalam sesi yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan bahwa proyek ini tentu dia terkait dengan lapangan, ya kan bisa saja turun ke mahasiswa, ke masyarakat ataupun ke mitra, di mana dalam proyek tersebut misalnya kan sekolah setelah melakukan koordinasi dan penguatan di sekolah, pada akhirnya mereka akan turun ke lapangan untuk melakukan sebuah proyek. Contoh, misalnya kan meneliti, melihat bagaimana perkembangan persawahan, menanam padi, kemudian ataupun ada pertanian-pertanian lainnya, ataupun ke perusahaan-perusahaan, ke pabrik-pabrik, ada hal-hal yang di situ siswa dengan didampingi oleh guru dibawa siswa ke sana, kemudian mereka melihat bagaimana proses dilakukan hal-hal tersebut. Tentu masyarakat ataupun orang tua ataupun mitra di sini sangat berperan dalam memberikan edukasi-edukasi terhadap siswa yang dibawa ke lokasi proyek tersebut. Dengan demikian, siswa menjadi paham bahwa di lingkungannya ada berbagai hal-hal yang itu tentu mereka tidak asing lagi kan. Seperti apa cara menanam padi, seperti apa cara berladang sawah, seperti apa cara menanam singkong, cara menanam cabai, cara menanam terong, dan seterusnya, jagung. Tentu siswa sendiri itu sudah paham, sehingga pada akhirnya mereka juga menjadi bahagian dari pengembangan proyek tersebut. Makanya di sini masyarakat dikatakan sebagai sumber belajar. Di sana nanti masyarakat, wah saya menanam padi begini, saya menanam jagung begini, saya pupuk, saya semprot, dan seterusnya, sehingga ini menjadi pengetahuan bagi siswa itu dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek. Dan siswa tersebut tentu menemukan ataupun mampu mengidentifikasikan isu ataupun masalah yang ada. Nah demikian pada kesempatan berbahagia ini, saya sudah menjelaskan kepada sahabat-sahabat semua, pada para guru, pada sekolah penggerak, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan marilah kita aplikasikan apa yang sudah kita pelajari di sini, bahwa kita sebagai guru, kita sebagai pendidik itu harus mampu menerapkan proyek profil pelajar Pancasila, khususnya di sekolah-sekolah penggerak, ataupun di sekolah-sekolah non-penggerak, tapi kita sudah paham bagaimana cara mengaplikasikan proyek, maka mari sama-sama kita terapkan proyek ini. Karena ini penting untuk penguatan kapasitas anak-anak didik, para siswa sekalian, demi kemajuan bangsa dan negara untuk masa depan, karena kepada mereka lah kita titip nanti bangsa dan negara ini. Di saat kita sudah tidak siap lagi memimpin negara, maka mereka adalah generasi penerus, apalagi di saat kita sudah tiada, maka kepada mereka kita titip bangsa dan negara ini. Maka oleh sebab itu kita berikan bekal yang cukup untuk mereka supaya mereka siap menampung beban yang kita tinggalkan nanti untuk memimpin menjadi penerus generasi bangsa ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.